Sudah puas melihatnya? Atasan Xia. Ini berkas yang kau minta. Ye Feng. Mulai hari ini kau diturunkan jabatannya. Apa? Atasan Xia, mengapa? Kau harus memberiku alasan. Karena Wang Dong bawahanmu lebih cocok untuk posisi ini. Wang Dong sama sekali tidak punya pengalaman. Dia sama sekali tidak. Cepat ambil surat pemberitahuan mutasi jabatan di Departemen SDM. Aku benar-benar bahkan sedetik pun tak ingin melihatmu. Tunggu, bersihkan sampahmu sebelum pergi. Ye Feng, kau hanyalah sampah. Jangan bermimpi mulu yang gak realistis. Sampah ya harusnya kayak sampah. Suatu hari nanti, aku akan membuatmu berlutut dan menyanyikan lagu penakluk. M. Kakak Cheng, kenapa buru-buru sekali? Ini Siang Yao. Itu. Kakak Cheng, cepatlah. Sekarang juga akan kubuat kau menyesal. Lalu mengapa kau selesai begitu cepat? Hehehe. Karena aku akhir-akhir ini banyak sekali urusan. Sampai sekarang belum pulih. Bagaimana kalau kita akhiri sampai di sini saja hari ini? Ah, menyebalkan sekali. Aku baru saja mulai bersemangat. Sayang, jangan seperti itu. Kita langsung pergi ke hotel sekarang juga. Aku akan memesan kamar. Biarkan aku beristirahat sebentar. Nanti, setelah aku merasa lebih baik, aku akan memanjakanmu dengan baik. Pergi kau, sialan. Pergi. Hahaha. Kehidupan ini memang penuh kejutan. Pasangan bajingan itu telah mengeksploitasi saya selama bertahun-tahun. Akhirnya mereka jatuh ke tanganku. Aku akan mengambil kembali semua yang telah hilang. Kak Sang, jangan di sini. Aku takut dilihat orang lain. Lihat. Haha. Melihatnya baru benar-benar mengasyikkan. Hahaha. Itu Ye Feng. Angkat teleponnya. Halo. Hari ini adalah hari jadi pernikahan kita. Aku ingin mengajakmu makan enak. Sayang, ada apa denganmu? Kau sedang apa? Aku di dalam mobil, sebentar lagi sampai. Sayang, sayang. Hei Fei, kamu lagi ngapain? Hehe. Dia siapa? Bosku melihatku pulang terlalu malam. Lalu mengantarku pulang. Kau kenapa sih? Ya begitulah, kawan. Aku menjaga istrimu. Kau tidak berterima kasih malah. Sudahlah, mengapa malah membalas budi baik dengan kejahatan? Sialan kau. Ye Feng, kau tidak pandai menghasilkan uang. Kau ini menyebarkan gosip dengan sangat lancar ya. Kalau kau terus seperti ini, percaya atau tidak, aku akan cerai denganmu. Aku menjadi orang yang tidak berguna. Bukankah itu semua gara-gara adikmu? Sialan, kalau bukan karena dia, aku sudah menjadi wakil direktur. HMPH. Kau ini, sebagai sampah, kau harus punya kesadaran sebagai sampah. Hehe. Istrimu cantik sekali ya. Lari. Hahaha. Kau ini sampah. Berani-beraninya kau memukulku. Aku tidak percaya. Aku pukul kau. Aku akan membunuhmu. Ye Feng, kau semakin berani ya. Bahkan kata-kataku pun tidak kau dengar. Kakak Shen, kau pulanglah dulu. Baiklah. Anak muda, kau tunggu saja aku. Ini belum selesai. Zheng Fei tidak akan mudah bercerai denganmu. Setidaknya untuk saat ini tidak. Kita tunggu saja. Aduh, kamu ngomong apa sih?
Menyebalkan. Siapa yang menyuruhmu masuk? Pergi kau. Bagaimana jika aku tidak pergi? Ye Feng, kau ini pengecut. Kau berani sekarang, ya? Penurunan jabatanmu hanya untuk memberi pelajaran padamu. Kau percaya atau tidak, aku akan memecatmu sekarang juga. Silakan coba saja. Tapi sebelum itu, aku tidak menyarankan agar seluruh perusahaan melihat tubuh atasan Xia. Ah. Ye Feng, kau benar-benar bajingan. Apakah kau masih laki-laki? Apakah aku laki-laki atau tidak? Coba saja kalau kau mau tahu. Setidaknya jauh lebih baik daripada Cheng yang itu. Berapa harganya? Katakan saja. Videonya bisa dihapus. Membicarakan uang itu norak. Lalu kau menginginkan apa? Aku menginginkanmu. Itu tidak mungkin. Jangan bicara seperti itu dulu. Apakah Cheng Yao bisa memuaskanmu? Apakah kau melihat jam di dinding itu? Aku bisa membawamu untuk melihatnya dengan mengikuti jarum menit. Mari kita coba. Atau seperti ini. Nanti, secara terang-terangan di perusahaan kau dengarkan lagu ini. Diam-diam kau dengarkan lagu itu. Kau pikir dengan aku menerimamu sekarang, Cheng yang akan melepaskanmu? Kau hanya perlu menurut perintahku. Sedangkan Cheng Yang, bajingan itu, sama sekali tidak kuhiraukan. Apalagi yang dia katakan? Dia juga memintaku untuk menemaninya. Tapi di hatiku hanya ada kau seorang. Aku mati pun tidak akan bersama dengannya. Sialan anak kecil ini. Aku harus membuatnya tahu betapa hebatnya aku. Panggil dia kembali. HMPH. Sang Sise, bajingan sialan. Di rumah ada Lin Cucu, bidadari seperti itu. Tapi dia malah pergi dan bermain serong dengan orang lain. Tapi wanita ini sepertinya tidak mudah didekati. Siapa ini? Cantik sekali. Mau apa? Ada apa? Ini foto-foto koleksiku. Kamu kan bisa itu, ganti wajah? Ganti wajah perempuan di foto itu dengan Lin Meiyu dari departemen bisnis di sebelah. Kamu tahu kan siapa dia? Wang Dong. Kau benar-benar orang yang tidak berguna, tidak mau mengganti. Hei, Ye Feng. Kupikir aku terlalu baik padamu, ya? Ah, ada apa dengan kalian? Wang Dong. Apakah kau lupa saat kau menangis dan memohon padaku untuk mencarikanmu klien? Hehehe, ada kejadian ini juga ya. Ada masalah bodoh ini juga ya. Hahaha, memalukan sekali kau. Jangan bicara omong kosong. Ku beritahu kau. Sekarang hubungan kita adalah hubungan atasan dan bawahan. Berhati-hatilah dalam berbicara padaku. Bertengkar apa sih? Diam. Diam. Jangan bicara. Atasan Xia, Ye Feng. Dia tidak mau diatur. Aku akan memberinya pelajaran. Dia bukan urusanmu untuk diberi pelajaran. Kalau kau tidak mau bekerja, pergilah. Wei Ye Feng, Direktur Cheng mencari kamu. Sekarang aku sedang sangat tidak enak badan. Nanti pulang aku akan mencarinya lagi. Kau. Hei. Hehe. Wah, manajer Xia juga ada di sini. Lau Cheng. Siang-siang begini mencariku ada apa? Kau yang memanggilku, tua? Ya Feng. Kau jangan keterlaluan. Aku punya banyak cara untuk menghadapimu. Kekuatanku seperti apa? Kau, Lau Cheng, paling tahu. Posisi MU itu aman atau tidak? Pikirkanlah baik-baik. Tentu saja, aku juga tidak terburu-buru mengambil kembali milikku. Tapi aku sangat membenci berbicara dengan orang bodoh. Kau tahu apa yang harus dilakukan, kan? HMPH, tahu. Baiklah. Kakak Cheng, kita biarkan begitu saja? Sayang, tenang saja. Anak itu tidak akan sombong lama lagi. Aku punya banyak cara untuk menghadapinya. Tapi bagaimana jika dia marah? Dia akan? Tidak akan. Anak itu tahu bagaimana menimbang untung rugi. Dia tidak akan bertindak gegabah. Kita tunggu saja. Bagaimana bisa kau sampai tanpa sengaja menggesek kartunya? Kurasa dia tidak akan menyadarinya. Kak Zhang, kenapa kamu baru datang?
Kenapa? Sayangku. Khawatir ya? Kak Sang, jangan khawatir dulu. Pergi cuci muka dulu. Sialan. Sang Yufei berani pakai kartu saya? Dia pergi main serong dengan pria lain. Aku benar-benar meremehkanmu. Halo, Tuan Lin? Anda siapa? Apakah kau sudah menonton pertarungan uji coba publik? Aku adalah suami wanita dalam video itu. Aku ingin bicara denganmu tentang sedikit masalah antara istriku dan suamimu. Wah, Tuan Lin jauh lebih cantik dari di foto. Jangan bertele-tele. Bagaimana solusinya? Sebenarnya, masalah ini sangat sederhana. Suamimu memperlakukan istriku bagaimana? Maka aku akan memperlakukan istrinya dengan cara yang sama. Permintaan lain bisa ku setujui. Tapi ini sama sekali tidak bisa. Karena Tuan Lin tidak mau. Maka, melanjutkan percakapan ini juga tidak ada artinya. Tapi saya dengar Tuan Lin baru saja diangkat menjadi kepala departemen operasional. Benarkah? Jika proposal video ini diajukan, posisi Tuan Lin mungkin tidak aman. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Hanya sekali ini saja. Jika kau berani mengancamku lagi dengan permintaan lain-lain kali, aku akan menggunakan semua kekayaan dan koneksiku untuk membungkamu. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Baiklah. Hanya sekali ini aku memperlakukanmu seperti ini. Mulai sekarang, kecuali kau sendiri yang menghubungiku dan membukakan pintu. Ah, jangan-jangan Ye Feng datang? Tapi dia hanyalah seorang pengecut. Mencoba dia bagaimana? HMPH. Aduh. Kau siapa? Aku juga ingin bertanya padamu. Kau sialan siapa? Zheng Nan. Kakak. Aduh. Kakak. Kau asyik sekali bermainnya. Haha. Ini adikmu. Kau kesini ngapain? Masalahnya orang tidak berguna itu menyuruhku kesini untuk mengambil uang. Ye Feng, di mana dia? Tidak bertemu ya? Mungkin dia tidak berani datang. Tapi, kakakku bukan orang yang mudah ditipu. Ambil uangnya. Zheng Nan, kau bicara apa sih? Berapa banyak yang kau inginkan? Ci. Kau. Maksudnya apa? Ye Feng si manusia tidak berguna itu. Memberiku 500.000 saja. Kau kira aku pengemis? HMPH. Penipuan murahan sampai berani menargetku, ya? Bukan. Barang murahan seperti itu hanya seharga ini. HMPH. Sialan. Jangan. Mau berkelahi. Berkelahi. Oh. Orang sampah seperti Zhang Nan saja bisa memukuli suamimu. Suamimu itu, di ranjang maupun di luar ranjang, kurang bertenaga ya. Kau memanggilku kemari hanya untuk menonton drama ini? Tuan Lin, saya hanya ingin membantumu sedikit. Agar kau lebih mudah mengendalikan Sang Zicheng di kemudian hari. HMPH. Mengendalikannya, untuk saat ini aku belum membutuhkan bantuanmu. Oh. Benarkah? Kau sedang apa? Tuan Lin, kau jangan lupa. Urusan mereka sudah selesai. Pembalasan kita baru saja dimulai. Sialan. Kau menghitung-hitung aku. Kau ngomong apa? Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Kau menipuku ke hotel, lalu... Cukup. Ye Feng. Lihat, Xiaonan akan bertunangan. Sekarang, yang kurang hanyalah rumah untuk pernikahan. Kukira keluargamu sudah menyiapkan satu untukmu, kan?
Kamu mentransfer rumah itu ke atas nama Xiaonan. Bisa? Hahaha. Aku tahu kau anak yang baik. Hahaha. 2 juta RMB. Maksudnya apa? Transfer 2 juta RMB ke kartu saya. Besok aku akan mengurus pemindahan kepemilikan atas namamu. Kau mengolok-olok aku? Maksudmu apa? Bukankah kalian menginginkan rumah dan aku menginginkan uang? Itu wajar, bukan? Ye Feng, jangan keterlaluan. Kalau kau terus seperti ini, kita akan bercerai. Bercerai? Bagus. Pertama, kembalikan 500.000 yang adikmu pinjam dariku. Bunganya tidak perlu kau bayar. Maksudmu apa sebenarnya? Itu uang kakakku untukku. Kakakmu. Dia hanyalah seorang wanita yang tidak berguna. Dari mana dia mendapat 500.000 itu? Dari siapa dia mendapatkan uang itu? Kau mengandalkan tidur dengan orang lain, ya? Ye Feng. Sialan, aku akan membunuhmu. Aku. Aha. Anakku. HMPH. Keluarga kalian benar-benar keterlaluan. Jangan cariku lagi kalau ada masalah keluarga kalian. Di sini saja. Ini pertama kalinya aku menang besar. Di perusahaan. Sukses atau tidaknya tergantung apakah kita bisa mendapatkannya. Wang Dong sudah 3 bulan mencoba, tapi belum berhasil mendapatkan pesanan ini. Sepertinya wanita ini sulit dihadapi. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Panggil aku lagi, kubunuh kau. Cepat. Hei, teman, apa yang kau lakukan? Pak, saya tidak kenal mereka. Mereka orang jahat. Teman, anak sendiri saja tidak menurut. Aku akan mendidikmu. Kalau kamu pintar, pura-pura saja tidak melihat, mengerti? Cepat sana, pergi dari sini. Hari ini anggap saja tidak terjadi apa-apa. Kau tunggu saja. Nak, apa kau tidak apa-apa? Bebe. Menjauhlah dari anakku. Kalau tidak, aku akan lapor polisi. Bebe, kamu tidak apa-apa kan? Ibu hampir mati takut. Anda Ibu Shen Jingyun, ya? Anda kenal saya. Anda sebenarnya siapa? Ibu, tadi ada orang jahat yang mau menculikku. Paman ini yang menyelamatkan saya. Benarkah? Maaf ya. Tadi aku salah paham padamu. Tidak apa-apa. Perkenalkan, saya Ye Feng, dari Departemen Pemasaran Fei Yang Teknologi. Anda juga datang untuk menawarkan barang? Kontraknya sudah dibawa? Ada satu hal yang ingin saya jelaskan. Saya harap Bapak benar-benar mengakui produk dari Fei Yang Group kami. Bukan karena saya telah menyelamatkan anak Bapak barusan. Saya akan mempertimbangkannya dengan serius. Pak, tadi kau tampan seperti Ultraman. Ye Feng, kau menjijikan sekali. Aku bekerja keras selama 3 bulan. Justru kau yang mendapatkan keuntungannya. Bajingan. Wang Dong. Hati-hati dengan ucapanmu. Proyek yang kau kerjakan selama 3 bulan, ku beri selesai hanya dalam 1 pagi. Lain kali, jangan pernah bilang kau muridku. Aku tidak mampu kehilangan muka. Sialan kau. Berisik sekali. Wang Dong, ini adalah kantor. Bukan tempatmu untuk bertindak semena-mena. Jika kau mampu, kerjakanlah. Jika tidak, minggir kau dari sini. Kakak Xia. Proyek Shen Qingyun itu sudah kuberes selama 3 bulan. Hampir selesai. Direbut Ye Feng. Apa maksud direbut? Meskipun kuberi kau 3 bulan lagi, kau tetap tidak akan bisa menyelesaikannya. Orang harus tahu kemampuan dirinya sendiri. Kemarilah kau. Ye Feng. Ikuti aku ke kantor sebentar. Kau pernah mengganggu aku, tapi aku tidak mau menghiraukanmu. Mulai sekarang, tunduklah dan perbaiki sikapmu. Jika kau berani mengganggu aku lagi, aku akan membuatmu tak bisa bertahan di perusahaan ini. Ye Feng, kau sangat berani. Lepaskan aku. Kemarin malam kau pergi ke toilet lagi dengan Cheng Yang, ya? Urusanmu apa?
Kau orang yang cerdas. Seharusnya kau tahu apa arti memahami situasi dan menyesuaikan tindakan. Aku berhasil mendapatkan proyek sulit untuk perusahaan. Itu membuktikan kemampuan saya jauh melebihi itu. Bahkan tanpa masalah video itu. Menurutmu Cheng yang bisa bertahan berapa lama di posisinya itu? Anak muda. Jangan terlalu bersemangat. Nanti kamu akan dirugikan. Kalau tidak bersemangat, masih disebut anak muda kah? Aku memperingatkanmu. Jangan macam-macam denganku. Kalau tidak, coba saja. Aduh. Kakak Cheng, lihat saja betapa sombongnya dia. Cepatlah pikirkan solusinya. Aduh. Brengsek itu memang menyebalkan. Tapi kau harus akui dia memang sangat kuat. Kita memang kesal. Tapi siapa yang bisa menolak uang? Apakah kita akan membiarkan dia seenaknya? Sebulan lagi adalah rangkuman kuartal. Biarkan anak muda ini membantu kita meningkatkan kinerja dulu. Nanti kita akan mengirim orang ke Provinsi Lubei untuk menghadapinya. Aku tidak percaya. Brengsek ini tidak mungkin punya kemampuan luar biasa. Hah, kau memang hebat. Lalu, bagaimana hadiahnya? 6, nak kecil yang nakal. Bos sedang rapat. Baiklah. Sudah tahu. HMPH, Sang KAI, bagaimana kau menanganinya? Proyek besar yang sudah kita kerjakan selama 3 atau 4 tahun, mengapa tiba-tiba hari ini mereka ingin menghentikan kerjasama? Tuan Shen, kali ini saya tidak bisa melanjutkan kerjasama dengan grup Jinhai. Saya benar-benar tidak berdaya. Harga yang ditawarkan pihak Jepang terlalu rendah. Aku tidak mungkin mengorbankan keuntungan perusahaan untuk terus bekerja sama dengan mereka, kan? Aku tidak ingin mendengar penjelasanmu apapun. Aku hanya bertanya, apakah masih ada peluang untuk ini? Para hadirin sekalian, saat ini Jinhai Chemical dan Dongyang belum menandatangani kontrak resmi. Kita masih punya peluang. Kemungkinan. Di antara kalian, adakah yang bersedia pergi lagi ke Jingbei? Untuk mengembalikan pesanan besar ini bagi perusahaan? Aku saja yang pergi. CK. Orang gila pura-pura apa sih? Ye Feng, jangan berisik di sini. Aku tidak berisik. Aku serius. Kali ini, biarkan aku yang pergi ke Jinbei. Untuk membantumu mengembalikan proyek kimia Jinhai. Tuan Chen, saya juga bersedia pergi. Kalau begitu, karena Wang Dong ingin pergi, maka pergilah kau. Saya tidak akan pergi. Wang Dong. Untuk urusan ini, biarkan saja Ye Feng yang pergi. Kenapa? Aku tidak terima. Sudahlah. Karena Tuan Chen sudah mengambil keputusan. HMPH, jangan berdebat lagi. San Hui. Ye Feng, kau tetap di sini. Aku akan katakan dengan jelas di depan. Jika kali ini kau gagal, Tuan Tan pasti tidak akan melepaskanmu. Saya punya beberapa permintaan. Saya ingin manajer Xia menemani saya. Dan semuanya harus menurut saya. Saya yang memimpin. Dia yang menjalankan tugasnya. Apa hakmu bersikap seenaknya seperti ini? Bagaimana jika rekan satu tim bertindak sembarangan? Karena atasan Xia begitu tidak kooperatif. Maka memang. Kakak Cheng, aku tidak ingin pergi. Kepentingan perusahaan di atas segalanya. Segala sesuatu harus mengikuti pengaturan perusahaan. Dan ada satu syarat lagi yaitu, semua pengeluarannya, semua ditanggung perusahaan. Bertanggung jawab atas pengaturan surat. Baik. Ini juga akan kusetujui. Tapi kau jangan sampai berlebihan. Kalau sudah menghabiskan uang tapi urusannya tidak selesai, nanti kau sendiri yang menjelaskan kepada Tuan Tan. Baiklah, aku tidak punya permintaan lain. Besok pagi berangkat tepat waktu. Aduh, Kakak Cheng. Lihat saja wajahnya yang mencurigakan itu. Bagaimana jika kita berdua sampai di Jinhai nanti? Dia malah menyerang orang lain? Tuan Tan sangat mementingkan hal ini. Jika kalian berhasil mendapatkan kontrak ini kali ini, setelah kau kembali, aku pasti akan membantumu di depan Tuan Tan, agar kau segera mendapatkan posisi wakil kepala Departemen Wali Kota. Hehehe. Aduh, Kak Cheng. Kau benar-benar baik padanya. Aku sangat mencintaimu. Lalu, sebenarnya kamu menyayangi aku seberapa besar? Malam ini apakah kau harus menunjukkan yang terbaik? Jijik, hahaha, Zheng Fei, aku belum bercerai denganmu. Kau begitu terburu-buru untuk tinggal bersama pria itu?
Aku sudah menandatangani surat perjanjian cerai dan meletakkannya di meja di lantai atas. Kau naik sendiri saja untuk menandatanganinya. Baiklah, bercerai boleh. Kembalikan 500.000 itu padaku. Itu uang yang kupinjam dari orang tuaku. Kau sama sekali tidak berhak menggunakan 500.000 itu. Adikku sudah menghabiskannya. Aku tidak mungkin memberikannya padamu. Hahaha. Kau tidak tega, ya? Kalau begitu jangan tertawa. Lebih baik daripada ingin pergi bersenang-senang dengan pria asing itu. Kau pikir aku akan setuju? Aduh. Ye, kau belum cukup babak belur, ya? Dengan kemampuanmu yang payah itu. Bisakah kau memberikan kehidupan yang diinginkan Xiao Fei? Haha. Hei, ku bilang padamu. Kalau bukan karena Zheng Yufei memihakmu dan kau mengambil keuntungan. Kau benar-benar menganggap dirimu hebat sekali ya? Ku bilang padamu. Kau boleh saja mengambil barang bekas. Tapi ayahku harus setuju. Kau ini sampah. Brengsek, berani sekali kau memukulku. Coba saja, percaya atau tidak, satu telepon saja aku bisa membunuhmu. Kau ini kepala lembaga penitipan anak terkenal di Jinghai, ya? Selalu berbuat tidak senonoh dengan bawahanmu. Berita ini kau kenal? Kurasa pasti akan menjadi berita utama. Kau berani mengancamku, ya? Percaya atau tidak, aku bisa membunuhmu hanya dengan uang. Ye Feng, kau ini anjing gila. Setelah menggigit keluargaku, kau masih ingin atasanku? Atasanmu benar-benar sangat perhatian padamu ya. Sampai satu ranjang. Zheng Yufei, kau hebat ya. Masih berani menggigit ya. Baiklah, aku ingat ibumu sepertinya punya masalah jantung ya. Kau percaya atau tidak, sekarang juga aku akan meneleponnya. Agar jantungnya benar-benar terstimulasi. Zheng Fei, kalau kau berani telepon ibuku, akan kuhabisi kau. Ah, kalian berdua, segera pergi dari sini. Melihatmu saja sekarang membuatku mual. Ah. Hahaha. Pasti bajingan Zheng Nan. Zheng Fei, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi dengan mudah. Ya, Zhang Xise. Aku akan bermain denganmu sampai akhir. Beri makan Emerlin. Saya akan melakukan perjalanan bisnis besok. Tidak bisa kembali selama beberapa hari. Berapa hari yang dibutuhkan? Saya juga tidak tahu waktu pastinya. Jadi saya ingin bertanya, apakah kau ingin menambah satu sesi pengobatan lagi? Bagaimana kau bisa memanggilku ke rumahmu? Kenapa takut? Kalau aku takut, aku tidak akan datang. Lagi pula, aku datang untuk mengobati penyakitmu. Aku takut apa? Dia biasanya jarang pulang. Kamu harus bangun pagi besok. Harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Hei, aku datang untuk mengobati kamu. Bukan untuk membalas dendam padamu. Berbaring telentang saja. Jangan tegang. Seperti ini baru bisa mencapai efek pengobatan terbaik. Bekas luka di punggungmu itu bekas luka 8 tahun lalu, setelah pertempuran melawan pasukan penjaga. Bagaimana? Keahlian kedokteranku cukup bagus, kan? Kau baru bisa dianggap pandai kalau benar-benar menyembuhkanku. Baiklah, istirahatlah lebih awal. Aku pulang dulu. Tunggu sebentar. Beri aku alamatmu di Jinbei. Jika kau akan tinggal di sana lama, aku bisa menjengukmu. Akhirnya sampai di Jinbei. Perjalanan ini benar-benar melelahkan saya. Saya sudah menemukannya.
Penanggung jawab pabrik kimia Jinhai bernama Luo Cheng. Dia melakukan semuanya, makan minum, berjudi, dan berfoya-foya. Dia bersikeras untuk bekerja sama dengan Dongyang. Pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Makan minum, berjudi, semuanya dilakukannya. Tapi orang ini badannya cukup bagus ya. Mesum. Ya, ini Luo Cheng. Kak Luo, halo. Oh, ini pasti manajer Xia, ya? Memang seperti yang diisukan, cantik sekali. Dan juga besar dan putih. Pasti terasa nyaman jika disentuh. Haha. Tuan Luo, Anda memuji saya. Oh, salahku. Terlalu bersemangat. Ayo, saya akan mengajak kalian makan malam. Mari, manajer Xia. Iya. Manajer Xia, kemampuan minumnya luar biasa. Hehehe. Ayo. Kak Luo. Tuan Xia juga, dia sudah tidak kuat minum lagi. Saya temani Bapak minum. Bagaimana kalau saya yang menemani Bapak minum? Saya menyuruhnya untuk menemani saya minum. Kau tidak mengerti? Mengerti. Direktur Xia, temani Tuan Luo mengobrol sebentar ya. Komandan Xia, kakimu putih sekali ya. Tuan Luo. Kita minum saja ya, aku minum dulu. Ini minuman apa sih? Layak diminum orang? Maaf. Tidak apa-apa. Minum ini tidak seru. Bagaimana kalau? Bos Ye, hari ini kau yang traktir. Kita minum yang impor sedikit, bagaimana? Baiklah. Kak Luo, kau mau minum apa? Bawalah minuman beralkohol termahal ke sini. Bos Ye tidak keberatan, kan? Tidak keberatan. Kak Luo, terserah Anda saja, yang penting senang. Bos, harga minuman ini 38.000 per botol. Anda yakin ingin membukanya? Apa kau pikir aku tidak mampu membelinya? Aku tidak mampu minum semuanya. Pakai saja untuk mencuci kaki. Satu botol anggur ini 38.000. 6 botol berarti 230.000. Orang ini jelas-jelas menipu saya. Masih menunggu apa lagi? Semangat! Wahahaha. Ambil gelas, minumlah. Tidak asyik. Kita ambil botol. Wahahaha. Wahahaha. Luoge. Ayo, bermain bersama, ayo. Hahaha. Kakak Luo. Itu. Manajer Xia saya. Pergi sebentar untuk menenangkan pikiran. Nanti kembali, kita lanjut minum. Pasti akan menemani kau minum sampai puas. Pergi sana. Kakak Luo. Apakah Anda tidak takut mereka melarikan diri? Bagus. Datang dan bersenang-senang. Mengapa? Jika kita pergi begitu saja, kemudian proyek Jinghai Chemical benar-benar hancur. Cucu Luo Cheng jelas menipu kami. Bahkan jika kita menghabiskan semua uang, kita tidak akan mendapatkan kontrak. Kenapa tidak langsung lari? HMPH. Tunggu sebentar. Segera datang. Tuan Luo tidak menemukan orang bernama Ye itu. Mereka. Sepertinya mereka sudah lari. Apa yang lari? Kedengarannya kau tidak mau membayar, ya? Jangan. Aku mampu membayar. Tuan, berapa total biaya kita hari ini? Tidak banyak, sekitar 250.000 saja. 250.000? Kau ingin kabur tanpa membayar? Pakai kartu. Cepat. PIN-nya berapa? 6 angka 8. Ada apa?